Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rizky Al-Hafiz Channel. Kali ini saya akan membagikan kisah tentang sahabat Nabi, yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar bin Khattab atau lebih dikenal dengan nama Ibnu Umar yang wafat 73 Hijriah 692, adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad dan merupakan putra khalifah kedua. Ia masuk Islam pada usia 10 tahun bersama ayahnya dan turut melakukan hijrah ke Madinah. Literatur Ahlu Sunnah menyebutkan ia seseorang yang berkepribadian lemah dan berpikir sederhana, di antaranya dengan mengeluarkan pendapat tidak bolehnya melakukan protes terhadap penguasa zalim. Ia memberikan baiatnya pada 3 khalifah pertama setelah Rasulullah. Khalifah Umar mengangkat ia menjadi penasehat untuk penetapan khalifah pengganti setelahnya. Di masa Khalifah Utsman, ia ditawarkan oleh khalifah untuk menjadi hakim, namun ia menolak tawaran tersebut. Abdullah bin Umar pada masa kekhalifahan Ali Abi Thalib, meskipun ia sendiri mengetahui banyaknya keutamaan dan fadilah yang dimiliki Ali Abi Thalib, namun ia tidak memberikan baiatnya. Sementara pada masa kekuasaan Yazid bin Muawiyah, ia memberikan baiat pada Yazid. Sewaktu Sayyidina Husain menuju ke Kufah, ia mencegah Sayyidina Husain dan melarangnya untuk menyulut peperangan dengan Yazid, namun Sayyidina Husain menolak saran tersebut. Ibnu Umar wafat pada tahun 73 Hijriah 692 dalam usia 84 tahun dan dimakamkan di pemakaman Muhajirin di sebuah daerah yang bernama Fah. Ibnu Umar sangat berhati-hati dalam hidupnya, termasuk ketika mengeluarkan fatwa. Literatur Ahlu Sunnah menyebutnya berkepribadian lemah dan berpikiran sederhana, di antaranya ia menghindari terjadinya konflik antara penguasa dan rakyat dengan mengeluarkan pendapat tidak bolehnya melakukan protes dan penentangan pada penguasa meskipun zalim. Ia berkata, "Aku menghindari fitnah peperangan dan siapapun yang menang, saya akan salat di belakangnya." Disebutkan dalam peristiwa Tahkim, Abu Musa al-Asy'ari menyarankan Abdullah bin Umar untuk menjadi khalifah. Namun Amr bin Ash menolak dengan mengatakan Ibnu Umar tidak memiliki kelayakan untuk menjadi pemimpin. Pada masa Nabi Muhammad, Abdullah bin Umar masih kecil saat terjadi peristiwa Perang Badar dan Perang Uhud. Oleh karena itu Nabi Muhammad tidak mengizinkan ia untuk ikut terlibat. Perang Khandaq adalah perang pertama yang diikutinya setelah dibolehkan oleh Rasulullah. Ia berusia 15 tahun kala itu. Setelah Perang Khandaq, selanjutnya ia ikut serta dalam peperangan-peperangan berikutnya. Menurut sejarah Ahlu Sunnah menyebutkan pada Perang Mu'tah, sewaktu ia merasa pasukan muslimin akan menerima kekalahan, ia bersama sejumlah muslimin lainnya melarikan diri dari medan perang dan kembali ke Madinah. Mengakui kesalahan, ia meminta maaf kepada Rasulullah dan Rasulullah pun memaafkannya. Pada masa 3 khalifah pertama, Abdullah tidak memiliki jabatan khusus dalam politik dan pemerintahan. Beberapa laporan singkat menyebutkan ia ikut dalam sejumlah peperangan. Pasca wafatnya Rasulullah, di masa kekhalifahan Abu Bakar, ia tergabung dalam pasukan Usamah. Khalifah Umar di akhir-akhir masa kekuasaannya membentuk sebuah Dewan Syuro dengan mengangkat Abdullah sebagai penasehat untuk menetapkan siapa khalifah pengganti. Namun Umar melarang Abdullah untuk menawarkan dirinya sendirinya sebagai calon khalifah pengganti ayahnya. Pada masa ini, Abdullah ikut dalam Perang Nahawan dan Perang Pembebasan Mesir. Dan pada masa kekhalifahan Ali, sewaktu kekhalifahan berada di tangan Khalifah Ali, Ammar bin Yasir meminta izin pada khalifah untuk mengambil baiat dari Abdullah.
Abdullah bin Umar banyak berbicara mengenai keutamaan Khalifah Ali, namun ia sendiri tidak memberikan baiatnya. Ia lebih memilih untuk banyak beribadah dan membentuk kesalehan pribadi. Ia sendiri mengakui tidak memiliki kemampuan untuk masuk dalam urusan sosial. Oleh karena itu, Khalifah Ali berkata kepada Ammar untuk meninggalkan Abdullah dengan mengatakan, dia adalah pribadi yang lemah. Demikian pula Khalifah Ali menjawab orang-orang yang hendak memilih jalan sebagaimana Abdullah bin Umar, dengan berkata, Abdullah tidak membantu kebenaran, dan tidak juga menghilangkan kebatilan. Abdullah ibnu Umar meski tidak membayat Khalifah Imam Ali, ia tidak berada dalam barisan musuh Khalifah Ali, dan juga tidak memberikan dukungan pada musuh. Sebagian riwayat Ahlu Sunnah menyebutkan Abdullah bin Umar pada akhir-akhir hidupnya, menyesali tidak menjadi penolong Khalifah Ali. Ia dengan penuh penyesalan dan rasa sedih berkata, aku tidak pernah menyesal dengan tindakanku, kecuali aku memilih untuk tidak bersama Ali memerangi para penebar fitnah. Sejarah mencatat, Abdullah tidak pernah menjadi hakim. Di masa Utsman, ia pernah ditawarkan oleh Khalifah untuk menjadi hakim, namun ia menolak tawaran tersebut. Yazid bin Harun menukilkan, Ibnu Umar berkata kepada masyarakat, aku bersama dengan orang yang lebih pandai dariku. Jika aku tahu kalian menginginkan aku menjadi hakim dan bertanya padaku mengenai beragam masalah, maka aku sendiri akan belajar. Abdullah bin Umar di antara hak dan batil melakukan aksi diam. Ia berkata, menciderai baiat dan melakukan pemberontakan walaupun kepada penguasa yang zalim adalah suatu tindakan yang tidak diperbolehkan. Ia berkata kepada Sayyidina Husain, aku mendengar dari Rasulullah, Rasul berkata Husain akan terbunuh. Karena itu aku sarankan agar Sayyidina Husain untuk tidak menuju Kufah dan kembali ke Madinah. Namun Sayyidina Husain tidak menerima saran tersebut dan melanjutkan kembali perjalanannya. Pada masa ini, Abdullah memilih untuk membayat Yazid dan meyakininya sebagai pengganti Rasulullah. Abdullah melalui surat kepada Muawiyah berkata, Anda berpikir bahwa dengan saya meninggalkan Ali dan kaum muhajirin dengan itu saya bersama dengan Anda, sehingga Anda berkata aku tidak membayat Ali yang dengan itu Anda mengklaim saya tidak mengindahkan perintah Rasulullah. Saya memilih netral dan tidak memihak dengan berkata pada diriku sendiri bahwa jika ini jalan yang benar, konsekuensi paling buruk ya saya tidak mendapatkan pahala. Dan jika ini jalan yang salah, dengan tidak memihak setidaknya saya terhindar dari kejahatan. Karena itu jangan mengejar saya lagi. Tafsir Tabari meriwayatkan, seseorang bertanya pada Abu Musa al-Asy'ari yang meminta kejelasan mengenai siapa pemimpin umat. Ia memperkenalkan Abdullah bin Umar, namun Abdullah bin Umar menolak dan berkata, saya memilih Muawiyah untuk menjadi pemimpin atas umat. Demikian pula, Muawiyah memesankan mengenai khalifah kepada Yazid dengan berkata, aku khawatir beberapa orang akan merebut kekuasaan, di antaranya adalah Abdullah bin Umar. Kemudian ia melanjutkan, Abdullah telah sibuk dengan ibadah dan kesalehan pribadi. Jika semua rakyat telah membayatmu, maka setelah semuanya, ia juga akan memberikan baiatnya. Setelah terjadi peristiwa pembunuhan Utsman, sebagian orang di antaranya Marwan bin Hakim menyarankan agar Abdullah bin Umar yang menjadi khalifah. Namun Abdullah berkata, jika sekalipun kelompok yang menentang kekhalifahanku hanya sedikit, aku tetap tidak akan menerima untuk menjadi khalifah. Setelah kematian Muawiyah, Gubernur Madinah Walid bin Utbah meminta baiat dari Abdullah untuk Yazid. Abdullah berkata, tidak jadi soal.
Jika semua orang telah memberikan baiatnya, maka ia juga akan berbaiat, sebab itu menutup kemungkinan terjadinya pemberontakan. Waqidi berkata, Walid bin Utbah tidak mampu mengambil baiat dari Zubair dan Husain, dan keduanya menuju Mekah pada malam hari. Di tengah perjalanan, keduanya bertemu dengan Abdullah bin Umar, yang kemudian bertanya mengenai kondisi Madinah. Keduanya menginformasikan mengenai kematian Muawiyah dan keharusan membaiat Yazid. Ibnu Umar berkata, takutlah kepada Allah dan jangan pecah belah kaum muslimin. Ibnu Umar pun tinggal beberapa waktu di Madinah, dan ketika mendengar kabar mengenai banyak orang-orang dari berbagai kota datang untuk membaiat Yazid, ia pun menghadap ke Walid dan menyatakan baiatnya. Ia berkata, jika ia baik, aku rida, dan jika dia membawa bencana aku bersabar. Setelah beberapa lama, masyarakat mencabut baiatnya pada Yazid. Abdullah berkata kepada putra-putranya, baiat kita kepada Yazid adalah baiat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan aku mendengar dari Nabi Muhammad, barang siapa yang mencabut baiatnya pada yang lain maka tempatnya adalah neraka. Oleh karena itu, barang siapa yang mencabut baiatnya pada Yazid, maka antara aku dan dia ada perpisahan. Mengenai baiat Abdullah bin Umar kepada Al-Hajjaj, agar tidak diketahui orang banyak, ia menemui Al-Hajjaj pada malam hari dan menyatakan hendak berbaiat. Hajjaj mengeluarkan kakinya dari selimut dan mengatakan agar Abdullah berbaiat dengan menjabat kakinya. Sosok Ibnu Umar sebagaimana ayahnya dalam pandangan Ahlus Sunnah, yaitu memiliki keutamaan dalam pandangan keagamaan dan kedudukan politik. Ia disebut sebagai sahabat Rasulullah dan putra dari Khalifah kedua. Dengan kedudukannya sebagai sahabat Nabi dan putra Khalifah, ia dalam pandangan Ahlus Sunnah adalah seorang perawi dari hadis-hadis Nabi, yang juga meriwayatkan dari Abu Bakar dan Umar, sehingga memiliki kedudukan penting. Ibnu Atsir juga menukilkan sejumlah keutamaan Abdullah, yang diketahuinya dari para pembesar Ahlus Sunnah, yang mengeluarkan fatwa setelah 600 tahun dari wafatnya Rasulullah. Sebagian berpendapat, Ibnu Umar hanya meriwayatkan sedikit hadis dari Rasulullah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syabi, ia tinggal bersama dengan Ibnu Umar selama 1 tahun, namun tidak satu pun hadis yang ia dapat darinya. Sebagian lainnya seperti Jabir bin Abdillah Al-Ansari meriwayatkan hadis dari Ibnu Umar. Mirza Husain Nuri dalam pembahasan mengenai tahrif Al-Quran untuk menguatkan argumentasi mengenai terjadinya perubahan pada Al-Quran, ia bersandar pada riwayat dari Ahlus Sunnah yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar. Ahlus Sunnah meriwayatkan hadis mengenai keutamaan Khalifah Ali, berbagai ragam qiraah Al-Quran, sadakah dan pembahasan lainnya dari Abdullah bin Umar. Menurut Ahlus Sunnah, Abdullah bin Umar berupaya keras semua ibadah yang ia lihat dari Rasulullah dan yang ia dengarkan, ia kerjakan sepenuhnya. Bahkan sampai tempat di mana Nabi Muhammad pernah salat, ia sengaja melakukan perjalanan untuk juga salat di tempat tersebut. Mengenai kezuhudannya, ia disebutkan tidak pernah meminta uang pada siapapun. Namun berkenaan dengan hadiah, ia menerimanya dari siapapun. Tidak satu pun hakim yang memberikan hadiah padanya yang ia tolak. Ia disebutkan pula tidak memiliki ketergantungan pada dunia dan sering melakukan haji dan banyak bersedekah. Salim bin Abdullah bin Umar menukilkan dari ayahnya, senjata tajam salah seorang suruhan Hajjaj melukai kaki ayahnya, yang dari luka tersebut ayahnya kemudian jatuh sakit. Suatu hari Hajjaj mendatangi Abdullah bin Umar untuk menjenguknya. Abdullah berkata kepadanya, "Anda telah membunuh saya,
dan telah memerintahkan beberapa orang untuk memasuki kota suci dengan membawa senjata. Abdullah bin Umar meninggal dunia karena sakit pada tahun 73 Hijriah 692 dalam usia 84 tahun. Ibnu Umar sebelum menghembuskan nafas terakhir mewasiatkan agar ia dimakamkan di luar tanah haram. Namun wasiat tersebut tidak dilaksanakan. Hajjaj ikut menyalati jenazahnya dan memakamkannya di sebuah tempat bernama Fahha, di dekat pemakaman Muhajirin. Demikian yang bisa saya bagikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.